Halo supporters, selamat datang di channel Boke Angel. Pada kesempatan kali ini, Boke Angel akan membahas dan mereview pertandingan antara PSMS Medan melawan Sulut United, yang mana pertandingan kali ini dimenangkan oleh Sulut United dengan skor 2-1 dan membuat Sulut United mendapatkan 3 poin pada pertandingan kali ini. Mau tahu bagaimana jalannya pertandingan? Skuy, kita breakdown pertandingannya. Tapi sebelum itu, seperti biasa, intro dulu ya. Pada pertandingan kali ini, PSMS menurunkan starting line-up-nya, dimulai dari Abdul Rohim sebagai kiper, back tengahnya ada Afiful Huda dan Joko Sisilo. Dua wingback-nya yaitu Saiful Ramadan berada di wingback kiri, serta Syaful Indra Cahya di wingback kanan, yang merupakan pemain baru rekrutan PSMS di babak 8 besar ini. Di tengah, PSMS memainkan 3 gelandang, yaitu di sana ada Iman Budi, ada Andre Dio, dan Isam Pratama. Serta di depan, PSMS mainkan Agung Supriyanto sebagai striker, Gojali Siregar berada di wing kiri, dan Rahmat Hidayat berada di winger kanan, dengan formasi yaitu 4-3-3. Sedangkan Sulut United, kita melihat di sana ada Ferry sebagai kiper, ada Aroji, Yudi, Dani, Andre, Dirgal Lasut, Wahyu, Rosi, Daud, Rian, dan Petret Swanggai sebagai ujung tombak. Pertandingan pun dimulai. Kita lihat di mana kedua tim langsung mengambil inisiatif untuk menyerang, baik itu dari kubu PSMS dan kubu Sulut United. Dan kita melihat juga kedua tim ini berambisi untuk mendapatkan gol pertama pada pertandingan kali ini. Pertandingan pun berjalan, Sulut mendapatkan sebuah free kick yang diambil oleh Petret Swanggai pada menit ke-8. Namun free kick tersebut masih berada di atas mister gawang dari PSMS Medan yang dikawal oleh Abdul Rohim. Lalu beberapa menit setelahnya, PSMS juga mendapatkan sebuah tendangan free kick, tepatnya pada menit ke-11 dari Rahmat Hidayat. Namun tendangan free kick tersebut masih mengenai pagar betis dari Sulut United, yang dimana dikawal oleh Ferry Bagus. Lalu pertandingan pun berlanjut. Kita melihat PSMS dan Sulut United saling bergantian menyerang, pertarungan di lini tengah terjadi. Dan akhirnya pada menit ke-22, Joko Sisilo mendapatkan kartu kuning kedua alias kartu merah setelah melanggar pemain Sulut United. Hal ini membuat PSMS bermain dengan 10 orang, di mana hal ini sangat merugikan bagi tim PSMS Medan. Dan saya rasa pelanggaran yang dilakukan oleh Joko Sisilo ini tidak perlu, karena di sana masih ada pemain PSMS yang siap untuk membackup pemain dari Sulut United. Dan kerugian besar bagi PSMS pada pertandingan kali ini. Apalagi masih awal-awal pertandingan, yaitu tepatnya pada menit ke-22. Lalu pertandingan pun berlanjut. Sulut United mendapatkan free kick pada menit ke-33. Namun crossing yang dilepaskan dari hasil free kick tersebut tidak berbuah apa-apa karena terjadi sebuah pelanggaran dalam kotak penalti yang menyebabkan free kick tersebut sia-sia. Lalu pertandingan pun berlanjut, kita melihat di mana ada shooting yang dilakukan oleh Gojali Siregar. Namun tendangannya masih berada di atas mister gawang dari Sulut United yang dijaga oleh Ferry Bagus. Kita melihat di mana Sulut United menekan PSMS karena PSMS bermain dengan 10 pemain. Yang kita melihat hal ini wajar, di mana tim yang bermain dengan 10 pemain itu biasanya bermain cenderung bertahan. Dan Sulut United juga mengambil inisiatif untuk lebih menyerang lagi. Pada menit ke-40, Sulut United mendapatkan sebuah crossing yang berawal dari free kick. Namun headingan dari pemain Sulut United bernomor punggung 47 masih menyamping di gawang PSMS Medan. Hal ini sudah cukup memberikan warning untuk PSMS Medan, di mana kita melihat Sulut United bermain lebih agresif pada pertandingan kali ini karena unggul dengan jumlah pemain. Lalu pada menit ke-44, PSMS mendapatkan suatu peluang yang cukup bagus, yaitu heading dari Agung berkat crossing dari Syaful Indra yang cukup membahayakan gawang Sulut. Namun headingnya masih berada tepat di pelukan dari penjaga gawang kiper Sulut United. Pertandingan pun dilanjutkan, dan akhirnya Sulut United pun mendapatkan gol berawal dari sepakan pemain dari Sulut United yang memutar mister gawang, dan Petret Swanggai tepat berada di depan gawang untuk menjebloskan gol ke gawang Abdul Rohim. Dan 1-0 untuk Sulut United. Gol dari Petret Swanggai ini
Kita lihat berkat dari rebound, tendangan yang mengenai Mister Gawang dan disambar oleh Patrick Swangai sehingga gol tercipta. Dan 1-0 untuk Sulut United. Babak pertama pun berakhir dengan keunggulan Sulut United 1-0 atas PSMS Medan. Pada babak pertama, kita melihat Sulut United menggempur jantung pertahanan dari PSMS Medan karena Sulut United unggul dalam jumlah pemain karena PSMS Medan mendapatkan kartu merah pada menit ke-22 yaitu didapatkan oleh Joko Sisilo. Dan hal ini dimanfaatkan oleh Sulut United dengan sangat baik. Kita melihat pada menit ke-47 akhirnya Sulut United mencetakkan gol yang pertama pada pertandingan kali ini melalui kaki dari Patrick Swangai. Dan PSMS juga sesekali keluar dari tekanan Sulut United. Kita melihat PSMS dengan skill-skill individu yang pemain mereka punyai seperti Rahmat Hidayat, Syafrul Ramadan, Ihsan Kurniawan, Gozali Siregar cukup mampu merepotkan pertahanan dari Sulut United. Namun hal tersebut masih belum berarti apa-apa untuk PSMS Medan pada babak pertama ini. Skor 1-0 untuk keunggulan Sulut United. Babak kedua pun dimulai. Sulut United langsung mengambil inisiatif untuk menekan jantung pertahanan PSMS kembali. Namun PSMS tidak menyerah. Bahkan PSMS mendapatkan sebuah peluang di menit ke-54. Sebuah crossing dari sayap kiri dilepaskan langsung ke gawang. Namun masih bisa diselamatkan dengan baik oleh kiper dari Sulut, Ferry Bagus. Lalu pertandingan pun dilanjutkan. Kita melihat di mana kedua tim saling menyerang. Dan ada satu insiden momen kita melihat di mana ada benturan keras terjadi antara Rahmat Hidayat dengan kiper Sulut United yaitu Ferry Bagus yang membuat kiper Sulut United yaitu Ferry Bagus tak sadarkan diri dan langsung dirawat oleh tim medis dari Sulut United, serta kiper dari Sulut United yaitu Ferry Bagus dibawa oleh ambulan untuk mendapatkan perawatan yang lebih intensif lagi karena sempat tidak sadarkan diri pada pertandingan ini karena benturan yang terjadi dengan Rahmat Hidayat cukup keras. GWS buat Ferry Bagus. Semoga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Pertandingan pun dilanjutkan. Dan pada menit ke-74, Sulut United mendapatkan sebuah peluang emas di depan gawang PSMS Medan oleh pemain yang bernomor punggung 69. Namun bola chip yang dilepaskan masih berada di atas mister dari kiper PSMS Medan yaitu Abdul Rohim. Lalu pertandingan pun berlanjut. Kita melihat Sulut United menekan PSMS Medan dan PSMS Medan sekali-sekali keluar dari tekanan Sulut United dan akhirnya gol pun terjadi pada menit ke-78 berkat akselerasi dari pemain nomor 4 di Sulut United yaitu Mahdi Albar, seorang wingback yang melakukan akselerasi sampai ke depan dan melakukan shooting keras mendatar dari luar kotak penalti yang mengoyak jala dari Abdul Rohim sehingga 2-0 untuk keunggulan Sulut United atas PSMS Medan. Kita melihat ini merupakan suatu gol yang sangat cantik yang dilakukan oleh pemain dari Sulut United yaitu Mahdi Albar. Dia melakukan akselerasi yang begitu bagus, melakukan shooting yang keras ke pojok gawang dari Abdul Rohim dan 2-0 skor sementara untuk Sulut United. Tertinggal 2-0, PSMS tidak tinggal diam. Kita melihat PSMS langsung mengambil inisiatif untuk menyerang jantung pertahanan dari Sulut United. Melakukan beberapa skill individu oleh para pemain, melakukan crossing, melakukan peluang-peluang, namun tidak terjadi gol. Dan akhirnya pada menit ke-88, PSMS mendapatkan gol melalui kaki dari Viwi Dwipan. Berkat akselerasi dan umpan manja dari Anis Nabar dari sayap kiri, di mana Viwi yang tidak terkawal berhasil melepaskan tendangan. Walaupun tendangan tersebut masih bisa diselamatkan oleh kiper, namun bola sudah masuk ke dalam gawang dan gol pun akhirnya terjadi untuk PSMS Medan sehingga merubah skor sementara menjadi 2-1 tetap untuk keunggulan Sulut United. Lalu pertandingan pun berlanjut. Kita melihat PSMS menekan pertahanan dari Sulut United, namun kokohnya pertahanan dari Sulut United memaksa pertandingan berakhir tetap dengan keunggulan Sulut United yaitu 2-1. Dan akhirnya pertandingan berakhir dengan skor 2-1 untuk Sulut United, di mana gol Sulut United dicetak oleh Patrick Swangai di menit ke-77 dan Mahdi Albar di menit ke-78. Sementara gol dari PSMS Medan dicetak oleh Viwi Dwipan pada menit ke-88. Kesimpulannya pada pertandingan kali ini, PSMS dan Sulut United pada awal pertandingan sama-sama mencari inisiatif untuk mencetak gol perdana. Namun petaka terjadi kepada PSMS Medan. Pada menit ke-22,
Bek mereka itu Joko Susilo mendapatkan kartu kuning kedua alias kartu merah, di mana hal tersebut sangat merugikan PSMS Medan sehingga terjadilah 2 gol yang dicetak oleh Sulut United. Namun PSMS juga bukan tanpa perlawanan. Kita melihat PSMS juga melakukan beberapa peluang yang cukup berbahaya. Namun PSMS hanya bisa mendapatkan 1 biji gol yang dicetak oleh Vivi Dwi Pen sehingga skor berakhir dengan 2-1 untuk keunggulan dari Sulut United. Selamat untuk Sulut United atas 3 poinnya. Sekian review pertandingan babak 8 besar Liga 2 antara PSMS Medan melawan Sulut United, di mana pertandingan tersebut dimenangkan oleh Sulut United dengan skor 2-1. Akhir kata, Boke Angel pamit dan salam Just Talk.